Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kembali lagi di channel Lutfi Isomuddin. Banyak yang tidak mengetahui sobat sekalian, kasus Harun Masiku yang saat ini menyita perhatian publik hingga kemudian Sekjen PDIP diduga terlibat. Hasto Kristianto ini awal mula cerita bagaimana Hasto memperjuangkan dan kenapa harus diperjuangkan Harun Masiku ini untuk ditetapkan sebagai anggota DPR waktu itu. Kali ini di video ini dikupas habis, bahkan dikuliti betul PDI Perjuangan oleh pakar kepemiluan. Tidak usah berlama-lama, mari kita simak videonya sobat sekalian. Di kasusnya berawal dari ada caleg di Dapil 1 Sumsel yang meninggal dunia. Namanya Nazarudin Kemas. Ini adiknya Pak Taufik Kemas. Seharusnya kan kalau ada caleg yang meninggal, karena waktu itu meninggalnya kadung surat suara sudah dicetak. Jadi KPU membuat kebijakan suara yang diberikan kepada Nazarudin Kemas dianggap tetap sah, tapi dihitung untuk suara partai sebagai bagian dari pembulat penentuan perolehan kursi. Nah, ketika sudah ada hasil, otomatis kan suara Nazarudin Kemas tidak bisa dihitung lagi. Maka siapa yang akan menjadi caleg terpilih adalah caleg dengan suara terbanyak berikutnya. Nah, dari sana kemudian didapatlah data bahwa caleg yang memperoleh suara terbanyak di Dapil Sumsel 1 itu namanya Reski Aprilia. Harun Masiku itu nomor urut 6 dari 8 caleg. Dan perolehan suaranya juga adalah nomor 6 dari 8 caleg. Tiba-tiba kemudian diajukanlah uji materi ke Mahkamah Agung. Ada putusan Mahkamah Agung nomor 57P/HUM/2019. Intinya adalah Mahkamah Agung mengatakan sah suara dari caleg yang meninggal dunia dihitung untuk suara partai. Kemudian bersuratlah PDIP ini 3 kali ke KPU. Ada 3 surat. Surat yang pertama ditandatangani oleh Bambang Pacul dan Sekjen Hasto. Surat kedua ditandatangani oleh Yasona Lauli dan Sekjen Hasto. Surat yang ketiga ditandatangani oleh Ketum Megawati dan Sekjen Hasto. Kenapa saya bilang ini mengingkari sistem pemilu? Karena yang diminta adalah agar KPU itu menentukan caleg terpilih adalah bukan Reski Aprilia yang memperoleh suara terbanyak, melainkan Harun Masiku yang memperoleh suara terbanyak nomor 6 dari 8 caleg. Dan itu dibalas oleh KPU tidak bisa begitu. Karena kalau sistem pemilu proporsional daftar terbuka suara terbanyak, yang harus menjadi caleg terpilih adalah Reski Aprilia, bukan Harun Masiku. Dari sisi logika sistem pemilu tidak mungkin Harun Masiku yang menjadi caleg terpilih. Kalau menetapkan Harun Masiku sebagai caleg terpilih, maka KPU satu sudah melanggar sistem pemilu dan yang kedua KPU sudah melanggar etika sebagai penyelenggara pemilu. Nah, disitulah problemnya dari kasus Harun Masiku ini. Dari sisi pemilu satu tidak patuh pada sistem, yang kedua ternyata memperlihatkan ada favoritisme dari elit terhadap caleg dan mengabaikan suara dari rakyat. Karena kalau betul-betul mengikuti suara rakyat, sudah terang benderang yang jadi caleg terpilih itu Reski Aprilia, bukan Harun Masiku. Nah, pertanyaan kalau soal motif kenapa dipaksakan Harun Masiku, sudahlah suaranya nomor 6 dari 8, itu yang kita tidak tahu. Luar biasa sobat sekalian. Guntur Romli tadi sampai menunduk lesu. Kira-kira apa yang dipikirkan ya sobat sekalian? Artinya ternyata Harun Masiku ini ranking ke-6 sobat sekalian. Jadi suara terbanyak itu bukan Harun Masiku ternyata. Sehingga kemudian oleh pakar kepemiluan ini sedikit disinggung ya PDI ya. Seharusnya Partai Demokrasi ini tidak menghargai demokrasi ya. Rakyat tidak dihargai, padahal suara terbanyak itu yang seharusnya dilantik menjadi DPR kemudian diambil jalan pintas oleh pemangku kebijakan pimpinan tertinggi waktu itu di Partai PDI Perjuangan, sehingga ingin meloloskan caleg lain meskipun suaranya kecil. Nah, ini maunya seperti apa ya? Sistem pemilu proporsional terbuka, tapi cara-caranya masih proporsional tertutup. Apa diganti saja sistem pemilu, dikembalikan ke yang lalu ya gitu.
Tapi kali ini dibantah oleh Guntur Romli ini bahwa partai punya mekanisme sendiri untuk menentukan katanya. Saya pikir bahasa pernyataan memperkuat, membenarkan ini justru membuka ruang bahwa cara-cara PDI memang ya seperti ini gitu. Atau mungkin partai-partai juga sama yang disinggung oleh Guntur Romli ya. Artinya seharusnya jika memang proporsional terbuka, ya sudah hargai para caleg yang memang mencalonkan di partai A, B, C dan seterusnya. Siapapun suara yang terbanyak, ya sudah kita hargai untuk menjadi pemenang caleg di dapilnya masing-masing. Seperti apa tanggapannya Guntur Romli sobat sekalian? Mari kita simak. Terkait dengan penentuan PAW partai itu kan juga ada hak partai itu sendiri dan itu sudah ditetapkan dalam undang-undang. Untuk kasus 2019 kan sebenarnya tidak hanya Harun Masiku yang disampaikan oleh PDI Perjuangan, tapi juga ada caleg lain atas nama Maria Lestari. Kemudian jangan lupa itu juga tidak dilakukan oleh PDI Perjuangan tapi juga oleh Gerindra. 2019 Mulan Jamila itu juga mendapatkan PAW dan dia melompati 2 caleg di atasnya. Dan ini tidak ada kasus yang besar seperti Harun Masiku. Persoalannya adalah ketika kita melihat bahwa DPP sudah memberikan surat, sudah ada fatwa Mahkamah Agung, kemudian Maria Lestari lolos, Mulan Jamila lolos, tapi kenapa Harun Masiku yang dimintain duit? Dan kami tegaskan bahwa selama ini Sekjen PDI Perjuangan menjadi bulan-bulanan, menjadikannya sebagai sandera politik, setiap berbicara kritis selalu diancam dengan kasus Harun Masiku, tapi Sekjen tetap kritis, tidak mau tunduk, tidak mau menyerah, apapun jalannya karena merasa punya keyakinan, tidak terlibat dengan kasus Harun Masiku, tetap kritis. Oke. Itu. Mas Agung kalau melihat Mas Bre, ini, boleh saya respon soal kasus Kalimantan Barat dan Oke, juga silakan. Mulan Jamila ya. Di 2 kasus itu, caleg yang kemudian di atas dari yang memperoleh suara terbanyak, Mulan Jamila kan melompati 2. Jangan lupa, 2 caleg di atasnya diberhentikan oleh partai. Termasuk juga kasus Kalimantan Barat. Sementara kasus di Dapil Sumsel 1 ini, Reski Aprilia tidak pernah diberhentikan oleh partai. Jadi dalam situasi sama-sama semua yang di atas Harun Masiku itu masih memenuhi syarat. Jadi ada situasi hukum yang tidak sama antara kasus Kalimantan Barat, lalu kasus Mulan Jamila dan kasus Harun Jangan Masiku. lupa Mbak, kasus Jamila itu ada putusan pengadilan PT UN yang Betul, menggugat Jakarta putusan Selatan. DPP. Ada putusan Itu kan? PN Jakarta Selatan. Jadi, tapi caleg yang di atas si Mulan Jamila itu diberhentikan kami oleh lebih partai. memilih tidak memberhentikan anggota kami secara tidak terhormat hanya karena berebutan suara. Karena kami punya mekanisme penilaian sendiri dalam internal partai. Kayaknya kemudian KPU, Mas Guntur, tidak bisa mengikuti surat itu. Karena kan KPU harus melakukan penggantian caleg terpilih. Jadi situasinya pada waktu itu belum PAW. Karena dalam situasi yang pertama kejadian untuk mengganti caleg terpilih. Tidak bisa mengganti caleg terpilih kalau caleg-caleg di atasnya masih memenuhi syarat dan tidak dipecat oleh partai. Ketentuan perundang-undangannya begitu. Dan Undang-Undang MD3 juga mengatur penggantian atau PAW itu hanya bisa dengan sekian kriteria. Tidak ada alasan kalau misalnya caleg yang masih memenuhi syarat digantikan oleh caleg dengan suara terbanyak yang jauh lebih rendah. Jadi situasi hukumnya memang seperti itu pada waktu itu. Ya, luar biasa ya. Namanya juga kader partai, ya tentu harus membela partai, ya wajarlah gitu. Tetapi menarik juga apa yang disampaikan oleh pakar kepemiluan ini, sobat sekalian. Sama halnya dengan tidak menghargai demokrasi yang sudah berjalan. Seharusnya posisi caleg suara terbanyak, karena sebelumnya itu yang suara terbanyak itu karena meninggal sehingga dilarikan kepada partai, dan suara berikutnya yang tertinggi itu yang namanya Aprilia itu yang seharusnya ditetapkan menjadi anggota DPR. Tetapi justru kebijakan berubah oleh pimpinan tertinggi PDIP ini dirubah ke Harun Masiku. Padahal Harun Masiku ini bukan hanya nomor urut ranking kedua ya, suara terbanyak, tetapi justru nomor 6 katanya. Di atasnya masih ada lagi tuh, berapa lompatan itu ya. Ya, inilah sistem pemilu di negara kita, sobat sekalian. Katanya pemilu langsung dengan proporsional terbuka ini, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat,
tapi ternyata rakyat sama sekali tidak dihargai. Entahlah, banyak yang perlu menjadi PR di sistem pemilu kita ke depan. Mudah-mudahan cara-cara yang tidak mendiskreditkan, kemudian mengkriminalisasi ya hak-hak rakyat yang sudah memperjuangkan calon wakilnya menjadi anggota DPR, ternyata dipotong kompas oleh pemangku kebijakan para elit-elit pemilik partai. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.